merupakan ternak dengan memiliki daya adaptif yang cukup baik terhadap lingkungannya, memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan merupakan salah satu kebanggaan bagi masyarakat Minangkabau. Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan luas lahan efektif mencapai 50%, hijauan tumbuh subur sepanjang tahun, dan dengan indeks satuan ternak yang masih sangat memadai, sehingga menjadikan Sijunjung sangat berpotensi untuk pengembangan kerbau di Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, dilihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat menunjukkan angka penurunan populasi kerbau. Hal ini diakibatkan karena sulitnya dalam menyediakan pejantan yang unggul, kemudian manajemen perkawinan yang tidak terkontrol, serta kesulitan dalam melakukan deteksi birahi. Sehingga kesulitan ini mengakibatkan penerapan bioteknologi seperti inseminasi buatan atau kawin suntik yang lebih dikenal pada kerbau itu belum sepopuler pada sapi. Sehingga hal ini menimbulkan masalah. Tapi jangan risau, jangan takut, dan jangan gundah. Untuk itu kami ada, dan untuk itu kami berkarya. Saya Reza Trirarjo bersama rekan saya Nadia Rahma dan Arif Lukman yang hari ini tidak bisa hadir. Kami dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Zaituni Udin MSc. Kami dengan bangga mempersembahkan sebuah karya dengan judul Studi Offsting dan Cosing sebagai teknik sinkronisasi estrus guna optimasi inseminasi buatan dalam meningkatkan populasi kerbau rawa Bubalus bubalis carabaoensis di Kabupaten Sijunjung. Bapak reviewer yang kami hormati, sistem perkawinan pada kerbau itu tidak sama dengan sistem perkawinan pada manusia. Kerbau akan kawin apabila dia berada dalam siklus estrus atau sinkron atau dalam keadaan birahi. Sinkronisasi estrus merupakan upaya teknik penjeletakan birahi dengan menggunakan hormon-hormon reproduksi. Offsting dan cosing merupakan teknik sinkronisasi estrus dengan menggunakan kombinasi hormon GnRH dan PGF2-alpha. Menurut penelitian dosen pembimbing kami terhadap sapi pesisir, metode sinkronisasi estrus dengan menggunakan metode offsting dan costing itu dapat meningkatkan intensitas estrus atau kejelasan tanda-tanda birahi. Lalu, bagaimanakah dengan kerbau? Apakah dengan pemberian hormon GnRH dan PGF2-alpha berpengaruh terhadap intensitas estrus ternak kerbau? Serta, bagaimanakah perbedaan pengaruh metode offsting dan cosing terhadap angka buntingan? Dari penelitian ini, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan yang pertama adalah seleksi ternak. Ternak yang dipilih adalah ternak betina yang tidak bunting dan telah mencapai masa dewasa kelamin. Setelah itu, kami melakukan sinkronisasi pada ternak betina tersebut dengan metode offsting dan cosing dengan interval penyuntikan hormon. Untuk di hari ke-0 disuntik hormon GnRH. Kemudian di hari ke-7 dilakukan penyuntikan hormon PGF2-alpha dan di hari ke-9 dilakukan penyuntikan GnRH kembali. Nah, setelah itu baru dilakukan tahap inseminasi buatan atau kawin suntik. Tahap ini dengan metode offsting itu dilakukan pada hari ke-10 atau di hari ke-11-nya. Dan dengan metode cosing itu dilakukan di hari ke-9 atau setelah penyuntikan GnRH kedua. Setelah itu baru dilakukan PKB atau pemeriksaan kebuntingan dengan menggunakan ultrasonografi dan analisa data. Hasil yang dicapai di antara kedua metode dapat dilihat pada gambar berikut dan dapat dipresentasikan pada diagram batang berikut. Tampilan intensitas estrus di antara kedua metode offsting dan cosing itu tidak terlalu berbeda. 100% karena menunjukkan gejala intensitas estrus atau kejelasan tanda-tanda birahi. Kejelasan tanda-tanda birahi yang kami amati meliputi warna vulva, kebengkakan vulva, produksi lendir, serta standing head. Menurut beberapa literatur yang kami dapatkan menyatakan bahwa warna vulva, kebengkakan vulva, serta produksi lendir itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Lalu di manakah datang asal-usulnya hormon estrogen ini dari metode sinkronisasi estrus yang kami lakukan? Pada saat pelakuan kita menggunakan injeksi hormon PGF2-alpha dan GnRH. PGF2-alpha berfungsi untuk meregresikan korpus luteum. Korpus luteum merupakan folikel yang berperan dalam menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron inilah yang akan mempengaruhi hipofisa anterior untuk mensekresikan hormon FSH dan LH. Di sisi lain, kita juga menggunakan hormon injeksi GnRH. GnRH berperan dalam menginduksi pelepasan FSH dan LH. FSH berperan dalam
menunjukkan presentasi yang berbeda, ternyata intensitas estrus juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu usia, kondisi tubuh, dan interval postpartum. Kemudian bagaimana dengan potensi penelitian ini? Penelitian ini memiliki potensi yang besar terhadap yang pertama itu adalah menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan sinkronisasi estrus, yakni dalam pelaksanaan program Gertak Birahi Inseminasi Buatan yang sedang digalak-galakkan saat ini. Kemudian untuk perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya, hasil penelitian ini akan sangat berpotensi diterbitkan sebagai jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kemudian kendala yang kami hadapi, untuk yang pertama itu jumlah sampel yang masih belum sesuai dengan jumlah yang kami ajukan. Hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan. Beberapa peternak masih belum bisa menerima bentuk program yang kami tawarkan. Hal ini kami atasi dengan melakukan koordinasi bersama dengan pemerintah, yakni Dinas Peternakan Kabupaten Sijunjung, untuk melakukan sosialisasi bersama-sama guna pelaksanaan program ini. Kemudian kesulitan dalam pelaksanaan handling dan tidak tersedianya kandang sempit di lapangan. Hal ini kami atasi dengan membuat sebuah kandang sempit sederhana melalui bantuan peternak, sehingga perlakuan lebih mudah untuk dilaksanakan. Kemudian apa rencana selanjutnya? Setelah ini kami akan melakukan sinkronisasi tahap berikutnya untuk 5 ekor kerbau yang telah kami survei guna mencukupi sampel yang masih kurang. Kemudian melakukan PKB atau pemeriksaan kepentingan kepada ternak yang telah kami IB sebelumnya. Sekian, terima kasih, dikembalikan.